Heboh, ada seorang gadis ditarik Antu Banyu penunggu Sungai Musi. Antu Banyu hingga kini merupakan mitos bagi warga Palembang. Namun bagi Nyanyu Kurnia, 19 tahun, Antu Banyu tidak mitos baginya. Sebab wanita berparas cantik yang akrab disapanya ini telah mengalami apa yang ada pada cerita di mitos tersebut dan menceritakannya langsung ke wartawan Sribuku.com Kamis 27 Juli 2023. Berdasarkan mitos dalam cerita, bila tempat pijakan atau tempat pinggir sungai tiba-tiba terasa licin itu, salah satunya ciri adanya makhluk gaib sungai atau sering disebut Antu Banyu. Warga kawasan Tuan Kentang terutama berada di pinggiran Sungai Ogan, anak Sungai Musi, sudah sejak lama mendengar keberadaan Antu Banyu. Sebagian percaya ada, sebagian lagi menganggap mitos. Peristiwa nyaris tenggelamnya Nia sapaan gadis yang tinggal di lorong Siliwangi ini menggemparkan warga kampung Tuan Kentang Palembang. Diceritakan oleh Nia waktu itu Sabtu 22 Juli 2023, seperti biasa sepulang kerja selalu pergi ke sungai yang jarak rumahnya tidak jauh. Melewati jerambah kayu di lorong Siliwangi samping rumahnya, Nia bersama adiknya Anita mulai membasuh muka menggosok gigi. Aktivitas mandi di sungai sudah menjadi kebiasaannya di malam hari setelah pulang kerja. Tapi waktu itu memang sudah terlalu malam, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya ia melakukan aktivitas di sungai tersebut di bawah pukul 8. Selanjutnya, Nia menceritakan seperti biasa berpijak pada anak tangga jerambah kayu. Namun saat itu gadis berambut sebahu ini merasakan ada yang aneh dan mengerikan. Nia saat itu sempat bertanya pada Anita jika di tempat ia mencuci muka sangat licin dan kakinya seperti ada yang menarik. Pertanyaan itu dilakukan Nia berulang-ulang. Perasaan pada saat ditarik tersebut badannya terasa remuk dan tidak berdaya. Sementara penuturan Anita, sang adiknya, bahwasanya kondisi Nia waktu itu sudah tak sadarkan diri dan mulai tertarik ke bawah air dan hanya tinggal bagian kepalanya saja. Sekuat tenaga, Anita memberikan pertolongan, menarik kakaknya ke atas untuk diselamatkan. Tanpa pikir panjang lagi, Anita yang masih duduk SMP melompat ke air dan langsung menarik tangan kakaknya yang terasa begitu kaku dan berat sekali. Kondisi Nia yang sudah lemas dan tidak sadarkan diri ini juga diakui oleh Ki Agus Sazili, ayahnya Nia. Ditambahkannya dulu keberadaan Antu Banyu itu adalah mitos, ada juga nyata. Ini terbukti setelah kejadian anaknya. Sementara tanggapan warga menyikapi peristiwa ini, sebagian percaya bahwa itu ada juga yang berpikir bahwa itu hanya ilusinasi keluarga korban. Bagi Nia dan Anita, tempat main dan mandi bersama, mereka mahir saat berenang di sungai. Namun setelah peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya, masih trauma dan takut. Ya inilah. Ini lorong apa, Dek? Lorong apa nih?
Oh, inilah di Lorong Siliwangi, di Jeramba inilah Sinia, dan saat cuci muka di pinggir Sungai Musi, Sungai Ogan, merasa ditarik makhluk halus yang disebut orang sering disebut hantu banyu. Persis jembatan inilah, Jeramba kayu inilah. Ini ya, cerita ke dari awal kau tuh pas kejadian cak mana? Dari awalnya duduk Mm-hmm. sini, terus posisinya duduk cak ini, kaki aku rendamin setengah. Mm-hmm. Terus juga lagi gosok gigi, tidak terjadi apa-apa kan, luar dugaan. Pas sudah selesai gosok gigi, nah lanjut cuci muka. Tiba-tiba aku tuh ngerasa kaki aku kayak ada yang licin-licin. Licin-licin di di sini. Itu kan setengah badan segini. Pasang sudah Ya, posisinya. posisi banyunya pasang. Uh-uh. Terus juga pas ada licin-licin kayak ada yang megang. Terasa nih ada yang megang. Awalnya tidak ada dihirawi, kirain ikan apa kan. Tiba-tiba aku ngomong sama adik aku, "Tang, ngapa di kakinya kayak ada orang yang megang yo?" Nah terus sudah aku ngomong, sadar kau itu tuh? Ya itu masih sadar. Pas sudah ngomong itu langsung kram, tidak bisa ngomong lagi. Kayak mati rasa badan. Terus juga langsung tidak sadar aku. Pas posisi cak ini langsung terbentang cak ini aku langsung. Kelentang. Iya. Terus? Pegangan sini. Pegang. Kan. Ya tiba-tiba ada aku langsung narik. Pas dari situ hilang kendali. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Oh itu. Ya. Terus juga. Terasa masuk banyu tak kau? Iya masuk setengah sudah badan aku tuh. Kata yang ditarik sampai ke sana? Tidak nyampe sampai sana sih. Sampai sini lah. Sampai sinilah ya. Oh. Itu juga cukup lama waktunya. Sampai tidak sadar. Kau sadar tak itu bahwasanya kan badan aku mati, tapi batin aku be yang sadar. Oh, hati kau. Iya. Oh. Terus juga teriak tak kau? Aku pengen teriak, tapi serasa mulut aku dibungkam, tidak bisa ngomong apa-apa. Jam berapa itu? Itu jam 10:30 malam. Kok malam? Kejadiannya 10:30 malam. Memang mandi malam apa? Tidak ada mandi. Maksudnya? Nyuci muka baik kan sudah biasa ke laut 10:30 malam, jam 12. Oh, rumah di mana? Rumah tidak jauh dari situ. Di situ. Oh, memang sering kalau kayak di sungai ya kalau di sungai memang. Jadi tidak takut. Terjadi apa-apa. Itu juga luar dugaan. Oh, jadi sekarang? Kalau sekarang sih agak trauma berat. Ada trauma berat. Kalau duduk sini juga gemeteran, rasanya takut kan. Jadi ya, kalau mandi tuh ya masih di sungai, tapi lebih ke tidak berani lagi nak berenang atau nak nurun-nurun di kaki. Pikiran kau saat itu apa? Ada yang narik kau tuh siapa? Pas aku narik itu ya luar dugaan sih, tidak ada pikirnya sampai ke situ. Ya tapi tidak bisa dijelasi. Nggak jelas ke. Memang nyata benar. Nyata. Oh, dan itu disaksikan oleh ini ya? Ya. Oh, yang saksinya siapa? Yang narik siapa? Yang narik adik aku, terus juga tidak lama itu adalah bapak aku datang. Oh, posisi masih di sini jam 11 malam. Itu hari apa itu? Itu hari Jumat malam Sabtu, Jumat malam. Oh, Jumat malam Sabtu berarti ya? Trauma, kayak ngedrop, serasa ya takut lah. Jadi kalau nak mandi tidak berani lagi? Kalau mandi ya paling di sini aku mandi, terus juga tidak mandi di rumah. Tidak mandi di rumah. Kalau yang pertama satu hari kejadian itu sampai tidak ngelihat banyu be takut, gigil. Jadi seharian tidak mandi, trauma. Jadi besoknya hari kedua ya disuruh harus lawan kan, trauma tidak boleh. Siapa yang nyuruh? Bapak. Ya namanya luar dugaan lah cak itu. Jadi mandi masih di laut. Itu juga mandinya pakai gayung, tidak ada berenang. Tidak berenang lagi. Memang bisa berenang nggak kau? Bisa berenang. Oh. Jadi pas ditarik itu sama sekali kalut kau? Iya, tidak berdaya, serasa. Badan tuh cuman kalau pas ditarik itu? Keram, tidak kate. Keramnya tidak bisa ngendali ke badan. Bahkan wong duo narik juga tidak berdaya cak itu lama. Pas tiba-tiba aku naik
kainnya juga udah hilang pas naik. Kayak orang apa ya? Kau posisi semalam ini memang bekain kain tuh apa? Pakai BH sama CD, Oh. terus juga dilapisi dengan handuk kan luarnya. Oh, memang mandi malam ya? Iya, tidak ada mandi sih, niatnya cuma nyuci muka bae, terus ini bersih ke badan, tidak ada mandi. Lah biasa juga dilakuin setiap malam. Itu ya kebiasaannya. Ya inilah lokasi. Siapa namanya Nia? Iya, Nia, berapa usianya dek? 19. 19 tahun. SMA? Udah tamat. Udah tamat. Sekarang apa aktivitasnya? Sekarang biasanya Gawe dah. ya begawe. Oh, ya inilah lokasi di mana Nia merasa ditarik saat duduk di dataran jembatan jerambah yang disebut orang di sini sebut jerambah kayu. Pada malam Sabtu dia akan mencuci muka, dan ini sudah biasa dilakukan oleh remaja di sini menjelang malam hari. Di sini merasa licin ditarik. Anita, kan waktu pas peristiwa si Nia ini konon ditarik makhluk halus di banyu nih, menyebutnya hantu banyu. Ya. Nah, apa yang kau lakukan tindakan saat adik kau ditarik itu, dan apa perasaan kau waktu itu? Yo, saat itu aku tuh sempat tidak percaya dia kena tarik cak itu. Seketika dia ngomong, "Toh kok ada yang narik?" Terus aku ngomong, "Beneran enggak sih? Perasaan enggak pernah terjadinya misteri cak itu." Tiba-tiba aku masih sikat gigi, enggak nyengok, pas aku jengok dia lah kanyut. Kanyut, sempet kanyut. Iya. Oh. Sempat dia tuh kanyut, tapi pegangan sudah setengah badan. Oh. Terus aku tuh dah mikir panjang lagi, langsung deh kan aku ngelompat, langsung aku tarik ya. Terus aku teriak-teriak, tiba-tiba kata yang dengar cak itu sarunnya nariknya tuh cak kayak kerasnya cak itu siapa yang itu. Jadi sarunnya nariknya tuh tiba-tiba di pas aku narik dia nih sudah tidak sadar cak itu Oh. posisinya tuh sudah tidak sadar. Terus aku narik, kok berat nian cak itu sarunnya, untunglah ada kayu di bawah cak itu bang sidak kanyut kedua. Kok sarunnya jelas aku teriak, tidak lama dari 5 menit dari aku teriak, aku sudah naruh dia di tangga ini, masih naik jerambah ini bapak aku yang datang. Terus bapak ngomong apa katanya cak itu, ada yang narik nah kata aku cak. Terus tuh langsung kan bertarik-tarikan juga sama bapak aku, padahal sudah dua masih baik, tidak bisa lepas cak itu. Terus itu ditarik bapak aku masih tidak bisa. Terus lama juga bertarik-tarikannya. Terus itu kan baru bisa. Berapa jam lamanya? Setengah jam lah main tarik-tarikan cak itu. Rame tidak dari Tarian itu. Iya terasa nih kan kuatnya? Pas itu tuh sarunnya nariknya narik apa cak itu. Si Nian berteriak tak dia? Nia kan sudah sadar lagi. posisinya. Oh, langsung pingsan ya? Pingsan. Oh. Seketika pas kami tarikan lumayan jauh juga kan jaraknya ke tangga, terus capek nih nariknya, tapi aku tuh tetap berjuang menarik ayu aku cak itu. Terus itu dalam desa bapak aku datang, terus itu sudah dinaikkan, dia ini sudah tidak sadar cak itu. Dia juga sadar lama, dari 10:30 baru sadarnya 11:30. Oh. Jadi apa yang kau rasakan pas narik air itu tadi? Jadi kan kalau selama ini kan hantu banyu itu kan mitos gitu. Nah, terus setelah kamu ada ini cak mana? Ya aku ngerasa bukan mitos, juranian cak itu nih. Karena di kasat mata kau ngalami ya? Iya, karena aku tuh merasa aman, bohong tidak mungkin, karena aku mengalami kayak aman kanyut biasa tidak mungkin kan bisa tidak sadar cak itu. Lagian juga nggak tenggelam tubuh dia. Badan dia atau pala sama tangan baik cak itu pas aku tarian itu. Pala sama tangan be? Iya. Cak ini dia? Tidak, tangannya kan ada tangga di situ. Tangga ya, nyangkut. Oh. Pas aku noleh itu lah kanyut cak itu. Jadi memang biasa kamu biasa di sini apa kalau malam-malam? Iya, biasa di sini tidak pernah kejadian misteri cak itu, baru yang malaman itu. Oh, selamat. Pak, bisa diceritakan Pak yang peristiwa ketika si Nia anak apa kan? Iya, katanya ditarik oleh hantu banyu. Nah, sekarang di sini nak ditanyakan hantu banyu itu mitos apa ada Pak ya?
Kalau itu kan kita tidak ada yang jelas kita itu waktu itu nengoknya ya Nia ini keadaan tidak sadar. Sehingga itu tidak bisa lemas badannya. Sehingga dia tuh di komponen kan tidak bisa kita kan dieret ke jambah. Jadi kalau kita itu tetap proses atau banyak jelas kan tetap itu ada. Atau pada saat itu Pak ya? Iya memang ada kalau di dalam penganuan pemikiran kita juga itu. Bapak tinggal di sini udah berapa tahun Pak? Oh mungkin lebih kurang. Seusia Bapak ya? Iya, Emang lahir di sini Pak ya? Iya lahir di sini. Nah Bapak mengalami enggak masa-masa dulu tuh dari masa kecil sampai Bapak ini mengalami enggak masalah yang kata orang tuh hantu banyu dia itu? Kalau itu kan cerita-cerita dari dulu kan memang ada, tapi tidak ada tuh sepertinya orang nongkrong, nongkrong di laut. Misalnya kan dulu kan di ranting-ranting itu kan biasanya namanya di Lampung, di Sunyi. Jadi memang tidak boleh nongkrong. Apa biasa? Enggak. Bukan tidak boleh dulu kan penduduknya terlalu sepi. Oh. Jadi setelah nyingok kejadian si Nia ini baru tersontak ya. Baru ini kalau biasanya itu memang kalau daerah ini kan memang kadang-kadang kalau dulu baik kan seperti buaya itu tidak sering lah terlihat. Ya. Tambah lagi masyarakat ibarat baru datang apa yang kayaknya yang terlelep, tuh kita tidak tahu. Iya. Sehingga banyak kejadian aneh. Tapi waktu kita bawa tahun 80-an. Oh, iya. Pak, setelah Bapak berhasil sama Anita sama Bapak tuh narik Nia itu berhasil. Iya. Nah setelah itu apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh saya? Kalau saya itu kan merinding kan. Merinding ya. Oh, biasanya enggak merinding ya? Enggak, ya seperti merinding kalau begini. Saya itu kan batin saya itu bergoncang ke kejadian itu. Oh, itu Pak. Siapa Pak nama asli kita Pak? Nama lengkap? KGS Sajili kalau nama. Sajili. Berapa usia sekarang? 66 tahun. 66 tahun. Anak kita ada berapa? 8. Si Anita sama Nia ini anak berapa? Nia anak kelima. Anita anak keenam. Heboh, ada seorang gadis ditarik Antu Banyu penunggu Sungai Musi. Antu Banyu hingga kini merupakan mitos bagi warga Palembang. Namun bagi Nyanyu Kurnia, 19 tahun, Antu Banyu tidak mitos baginya. Sebab wanita berparas cantik yang akrab disapanya ini telah mengalami apa yang ada pada cerita di mitos tersebut dan menceritakannya langsung ke wartawan sribuku.com Kamis 27 Juli 2023. Berdasarkan mitos dalam cerita, bila tempat pijakan atau tempat pinggir sungai tiba-tiba terasa licin itu, salah satunya ciri adanya makhluk gaib sungai atau sering disebut Antu Banyu. Warga kawasan Tuan Kentang terutama berada di pinggiran Sungai Ogan, anak Sungai Musi, sudah sejak lama mendengar keberadaan Antu Banyu. Sebagian percaya ada, sebagian lagi menganggap mitos. Peristiwa nyaris tenggelamnya Nia sapaan gadis yang tinggal di lorong Siliwangi ini menggemparkan warga kampung Tuan Kentang Palembang. Diceritakan oleh Nia waktu itu Sabtu 22 Juli 2023, seperti biasa sepulang kerja selalu pergi ke sungai yang jarak rumahnya tidak jauh. Melewati jerambah kayu di lorong Siliwangi samping rumahnya, Nia bersama adiknya Anita mulai membasuh muka menggosok gigi. Aktivitas mandi di sungai sudah menjadi kebiasaannya di malam hari setelah pulang kerja. Tapi waktu itu memang sudah terlalu malam, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya, ia melakukan aktivitas di sungai tersebut di bawah pukul 8. Selanjutnya, Nia menceritakan seperti biasa berpijak pada anak tangga jerambah kayu. Namun saat itu gadis berambut sebahu ini merasakan ada yang aneh dan mengerikan. Nia saat itu sempat bertanya pada Anita,
Jika di tempat ia mencuci muka sangat licin dan kakinya seperti ada yang menarik, pertanyaan itu dilakukan Nia berulang-ulang. Perasaan pada saat ditarik tersebut badannya terasa remuk dan tidak berdaya. Sementara penuturan Anita, sang adiknya, bahwasanya kondisi Nia waktu itu sudah tak sadarkan diri dan mulai tertarik ke bawah air dan hanya tinggal bagian kepalanya saja. Sekuat tenaga, Anita memberikan pertolongan, menarik kakaknya ke atas untuk diselamatkan. Tanpa pikir panjang lagi, Anita yang masih duduk SMP melompat ke air dan langsung menarik tangan kakaknya yang terasa begitu kaku dan berat sekali. Kondisi Nia yang sudah lemas dan tidak sadarkan diri ini juga diakui oleh Ki Agus Sazili, ayahnya Nia. Ditambahkannya dulu keberadaan hantu banyu itu adalah mitos, ada juga nyata. Ini terbukti setelah kejadian anaknya. Sementara tanggapan warga menyikapi peristiwa ini, sebagian percaya bahwa itu ada. Ada juga yang berpikir bahwa itu hanya ilusinasi keluarga korban. Bagi Nia dan Anita, tempat main dan mandi bersama, mereka mahir saat berenang di sungai. Namun setelah peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya, masih trauma dan takut. Ya inilah, ini lorong apa dek? Lorong apa nih? Oh inilah di lorong Siliwangi, di Jeramba inilah Nia dan saat cuci muka di pinggir Sungai Musi, Sungai Ogan, merasa ditarik makhluk halus yang disebut orang sering disebut hantu banyu. Persis jembatan inilah, Jeramba kayu inilah. Ini ya, cerita ke dari awal kau tuh pas kejadian cak mana? Dari awalnya duduk sini, terus posisinya duduk cak ini, kaki aku rendamin setengah. Terus juga lagi gosok gigi, tidak terjadi apa-apa kan, luar dugaan. Pas sudah selesai gosok gigi, nah lanjut cuci muka. Tiba-tiba aku tuh ngerasa kaki aku kayak ada yang licin-licin. Licin-licin di sini. Itu kan setengah badan segini. Pasang sudah Ya, posisinya. posisi banyunya pasang. Terus juga pas ada licin-licin kayak ada yang megang. Terasa nih ada yang megang. Awalnya tidak ada dihirawi, kirain ikan apa kan. Tiba-tiba aku ngomong sama adik aku, "Tang, ngapa di kakinya kayak ada orang yang megang yo?" Nah terus sudah aku ngomong, sadar kau itu tuh? Ya itu masih sadar. Pas sudah ngomong itu langsung kram, tidak bisa ngomong lagi, kayak mati rasa badan. Terus juga langsung tidak sadar aku. Pas posisi cak ini langsung terbentang cak ini, aku langsung terkelentang. Ya, terus pegangan sini pegang kan. Ya tiba-tiba adik aku langsung narik. Pas dari situ hilang kendali, aku tidak ingat apa-apa lagi. Oh tuh Ya terus juga terasa masuk banyu dak kau?
Iya, masuk setengah sudah badan aku Oh, tuh. kata yang ditarik sampai ke sana? Tidak nyampe sampai sana sih. Ah. Sampai sini lah. Oh, sinilah ya. Oh, Itu juga cukup lama waktunya. Sampai tidak sadar kau lagi. sadar nggak itu bahwasanya kan Badan aku mati, tapi batin aku be yang sadar. hati kau? Iya. Oh, Terus juga teriak nggak kau? aku pengen teriak, tapi serasa mulut aku dibungkam, tidak bisa ngomong apa-apa. Jam berapa itu? Itu jam 10:30 malam. Kok malam? Kejadiannya 10:30 malam. Memang mandi malam Tidak apa? ada mandi. Maksudnya? Nyuci muka baik kan Cuci sudah muka biasa ke laut 10:30 malam, jam 12. Oh, rumah di mana? Rumah tidak jauh dari Situ. situ, di situ. Oh, memang sering kalau kayak di sungai ya, kalau aktivitasnya di sungai memang. Jadi Biasanya tidak ada takut? terjadi apa-apa. Oh. Itu juga luar dugaan. Oh, jadi sekarang Kalau sekarang sih agak trauma berat. ada trauma berat. Kalau duduk sini juga gemeteran rasanya takut kan. Jadi Ya, kalau mandi tuh ya masih di sungai, tapi lebih ke tidak berani lagi nak berenang atau nak nurun-nurun di kaki. pikiran kau saat itu apa? Ada yang narik kau tuh siapa? Pas aku narik itu ya luar dugaan sih, tidak ada pikirnya sampai ke situ. Ya tapi tidak bisa dijelasi. Nggak jelas ke. Memang nyata Iya, benar. nyata. Oh, dan itu disaksikan oleh ini ya. Iya. Oh, yang saksinya siapa? Yang narik siapa? Yang narik adik aku, terus juga tidak lama itu adalah bapak aku datang. Oh, posisi masih di sini jam 11 malam. Itu hari apa itu? Itu hari Jumat malam Sabtu, Jumat malam. Oh, Jumat malam Sabtu berarti ya. Kayak ngedrop, serasa ya takut lah. Jadi kalau nak mandi tidak berani lagi. Kalau mandi ya paling di sini aku mandi, terus juga Tidak mandi di rumah. tidak mandi di rumah. Kalau yang pertama satu hari kejadian itu sampai tidak ngelihat banyu be takut gigil. Jadi seharian tidak mandi, trauma. Jadi besoknya hari kedua ya disuruh harus lawan kan, trauma tidak boleh. Siapa yang nyuruh? Bapak. Ya namanya luar dugaan lah cak itu. Jadi itu mandi masih di laut. Itu juga mandinya pakai gayung, tidak ada berenang. Tidak berenang lagi. Tidak Memang berani bisa juga. berenang nggak kau? Bisa berenang. Oh. Jadi pas ditarik itu sama sekali kalut kau. Iya, tidak berdaya, serasa Badan tuh mana kalau pas tarik itu? keram, tidak kate keramnya tidak bisa ngendali ke badan. Bahkan wong duo narik juga tidak berdaya cak itu lama. Pas tiba-tiba aku naik, kainnya juga udah hilang pas naik. Kayak orang apa ya? Kau posisi semalam itu memang bekain kain tuh apa? Pakai BH sama CD, Oh. terus juga dilapisi dengan handuk kan luarnya. Oh, memang mandi malam ya? Iya, tidak ada mandi sih, niatnya cuma nyuci muka bae, terus ini bersih ke badan, tidak ada mandi. Lah biasa juga dilakuin setiap malam. Itu ya kebiasaannya. Ya inilah lokasi. Siapa namanya Nia? Nia, Nia. Berapa usianya dek? 19, 19 tahun. SMA? udah tamat. Udah tamat. Sekarang apa aktivitasnya? Aktivitas sekarang biasanya Gawe dah. ya begawe. Oh, ya inilah lokasi di mana Nia merasa ditarik saat duduk di dataran jembatan jerambah yang disebut orang di sini sebut jerambah kayu. Pada malam Sabtu dia akan mencuci muka, dan ini sudah biasa dilakukan oleh remaja di sini menjelang malam hari. Di sini merasa licin ditarik. Anita, kan waktu pas peristiwa si Nia ini konon ditarik makhluk halus di banyu nih, nyebutnya hantu banyu. Ya. Nah, apa yang kau lakukan tindakan saat adik kau ditarik itu, dan apa perasaan kau waktu itu? Yo, saat itu aku tuh sempat tidak percaya dia kena Oh. tarik saya itu.
seketika dia ngomong, "Tak kok ada yang narik." Terus aku ngomong, "Ah beneran enggak sih? Perasaan enggak pernah terjadinya misteri cak itu." Tiba-tiba aku masih sikat gigi, ndak nengok, pas aku jenguk dia lah kanyut. Kanyut, sempet kanyut. Iya, Oh. sempet dia tuh kanyut, tapi berpegangan sudah setengah badan. Oh. Terus aku tuh ndak mikir panjang lagi, langsung kan aku ngelompat, langsung aku tarik Ya. cak. Terus aku teriak-teriak, tiba-tiba kata yang dengar cak itu sarunnya nariknya tuh cak kayak kerasnya cak itu siapa yang itu. Jadi sarunnya nariknya tuh tiba-tiba pas aku narik dia nih sudah tidak sadar cak itu Oh. posisinya tuh sudah tidak sadar. Terus aku narik, kok berat nian cak itu sarunnya, untunglah ada kayu di bawah cak itu bang sidak kanyut berdua. Kok sarunnya jelas aku teriak, tidak lama dari 5 menit dari aku teriak, aku sudah naruh dia di tangga ini, masih naik jerambah ini bapak aku yang datang. Terus bapak ngomong apa katanya cak itu, ada yang narik nah kata aku cak. Terus itu langsung kan bertarik-tarikan juga sama bapak aku, padahal sudah dua masih baik, tidak bisa lepas cak itu terus itu ditarik bapak aku masih tidak bisa. Terus lama juga bertarik-tarikannya. Terus itu itu kan baru bisa. Berapa jam lamanya? Setengah jam lah main tarik-tarikan cak itu. Rame tidak dari Tarian itu. Iya terasa nih kuatnya. Pas itu tuh saran nih nariknya narik apa cak itu. Si Nian berteriak tak dia? Nia kan sudah sadar lagi. posisinya. Oh langsung pingsan ya? Pingsan. Oh. Seketika pas kami tarikan lumayan jauh juga kan jaraknya ke tangga. Terus capeknya nih nariknya, tapi aku tuh tetap berjuang menarik ayu aku cak itu. Terus itu dalam desa bapak aku datang, terus itu sudah dinaikkan, dia ini sudah tidak sadar cak itu. Dia juga sadar lama, dari 10:30 baru sadarnya 11:30. Oh. Jadi apa yang kau rasa pas narik air itu tadi? Jadi kan kalau selama ini kan hantu banyu itu kan mitos gitu. Nah terus setelah kamu ada ini cak mana? Ya aku ngerasa bukan mitos, jalannya. Bisa diceritakan Pak yang peristiwa ketika si Nia anak apa kan? Iya. Katanya ditarik oleh hantu banyu. Nah sekarang di sini nak ditanyakan hantu banyu itu mitos apa ada Pak ya? Kalau itu kan kita tidak ada yang jelas kita itu waktu itu nengoknya ya Nia ini keadaan tidak sadar. Sehingga itu tidak bisa lemas badannya. Sehingga dia tuh di kongkonan kan tidak bisa kita kan dieret ke jambah. Jadi kalau kita itu tetap persis atau hantu banyak jelas kan tetap itu ada. Pada saat itu Pak ya? Iya memang ada kalau di dalam penganuan pemikiran kita juga itu. Bapak tinggal di sini udah berapa tahun Pak? Oh mungkin lebih kurang. Seusia Bapak ya? Iya, Emang lahir di sini Pak ya? Iya lahir di sini. Nah Bapak mengalami tidak masa-masa dulu tuh dari masa kecil sampai Bapak ini mengalami tidak masalah yang kata orang tuh hantu banyak dia itu? Kalau itu kan cerita-cerita dari dulu kan memang ada, tapi tidak ada itu sepertinya orang nongkrong, nongkrong di laut. Misalnya kan dulu kan di ranting-ranting itu kan biasanya namanya di lapun, di sungai. Jadi memang tidak boleh nongkrong. Apa biasa? Enggak. Bukan tidak boleh dulu kan penduduknya terlalu sepi. Oh. Jadi setelah nengok kejadian si Nia ini baru tersontak ya. Baru ini kalau biasanya itu memang kalau daerah ini kan memang kadang-kadang kalau dulu baik kan seperti buaya itu udah sering lah terlihat. Ya. Tambah lagi masyarakat ibarat baru datang apa yang kayaknya yang terlelep, kita tidak tahu. Iya. Sehingga banyak kejadian aneh, tapi waktu kita bawa tahun 80-an. Oh iya. Pak, setelah Bapak berhasil sama Anita sama Bapak tuh narik Nia itu berhasil. Iya. Nah setelah itu apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh saya? Kalau saya itu kan merinding kan. Merinding ya? Oh, biasanya enggak merinding ya? Enggak, ya seperti merinding kan begini.
saya itu kan batin saya itu bergoncang ke kejadian itu. Oh, itu Pak. Hmm. Siapa Pak nama asli kita Pak? Nama lengkap? KGS Sajili kalau nama. Sajili. Berapa usia sekarang? 66 tahun. 66 tahun. Anak kita ada berapa? 8. 8. Si Anita nih sama Nia ini anak berapa? Nia anak kelima, 5. Anita anak keenam. Heboh, ada seorang gadis ditarik Antu Banyu penunggu Sungai Musi. Antu Banyu hingga kini merupakan mitos bagi warga Palembang. Namun bagi Nyanyu Kurnia, 19 tahun, Antu Banyu tidak mitos baginya. Sebab wanita berparas cantik yang akrab disapanya ini telah mengalami apa yang ada pada cerita di mitos tersebut dan menceritakannya langsung ke wartawan sribuku.com Kamis 27 Juli 2023. Berdasarkan mitos dalam cerita, bila tempat pijakan atau tempat pinggir sungai tiba-tiba terasa licin itu, salah satunya ciri adanya makhluk gaib sungai atau sering disebut Antu Banyu. Warga kawasan Tuan Kentang, terutama berada di pinggiran Sungai Ogan, anak Sungai Musi, sudah sejak lama mendengar keberadaan Antu Banyu. Sebagian percaya ada, sebagian lagi menganggap mitos. Peristiwa nyaris tenggelamnya Nia sapaan gadis yang tinggal di lorong Siliwangi ini menggemparkan warga kampung Tuan Kentang Palembang. Diceritakan oleh Nia waktu itu Sabtu 22 Juli 2023, seperti biasa sepulang kerja selalu pergi ke sungai yang jarak rumahnya tidak jauh. Melewati jerambah kayu di lorong Siliwangi samping rumahnya, Nia bersama adiknya Anita mulai membasuh muka menggosok gigi. Aktivitas mandi di sungai sudah menjadi kebiasaannya di malam hari setelah pulang kerja. Tapi waktu itu memang sudah terlalu malam, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya, ia melakukan aktivitas di sungai tersebut di bawah pukul 8. Selanjutnya, Nia menceritakan seperti biasa berpijak pada anak tangga jerambah kayu. Namun saat itu gadis berambut sebahu ini merasakan ada yang aneh dan mengerikan. Nia saat itu sempat bertanya pada Anita jika di tempat ia mencuci muka sangat licin dan kakinya seperti ada yang menarik. Pertanyaan itu dilakukan Nia berulang-ulang. Perasaan pada saat ditarik tersebut badannya terasa remuk dan tidak berdaya. Sementara penuturan Anita, sang adiknya, bahwasanya kondisi Nia waktu itu sudah tak sadarkan diri dan mulai tertarik ke bawah air dan hanya tinggal bagian kepalanya saja. Sekuat tenaga, Anita memberikan pertolongan, menarik kakaknya ke atas untuk diselamatkan. Tanpa pikir panjang lagi, Anita yang masih duduk SMP melompat ke air dan langsung menarik tangan kakaknya yang terasa begitu kaku dan berat sekali. Kondisi Nia yang sudah lemas dan tidak sadarkan diri ini juga diakui oleh Ki Agus Sazili, ayahnya Nia. Ditambahkannya dulu keberadaan Antu Banyu itu adalah mitos, ada juga nyata. Ini terbukti setelah kejadian anaknya. Sementara tanggapan warga menyikapi peristiwa ini, sebagian percaya bahwa itu ada juga yang berpikir bahwa itu hanya ilusinasi keluarga korban. Bagi Nia dan Anita, tempat main dan mandi bersama, mereka mahir saat berenang di sungai. Namun setelah peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya, masih trauma dan takut.
Ya inilah. Ini lorong apa dek? Lorong apa nih? Oh inilah di lorong Siliwangi. Di Jeramba inilah Sinia dan saat cuci muka di pinggir Sungai Musi, Sungai Ogan, merasa ditarik makhluk halus yang disebut orang sering disebut hantu banyu. Persis jembatan inilah, Jeramba Kayu inilah. Ini ya, cerita ke dari awal kau tuh pas kejadian cak mana? Dari awalnya duduk Mm-mm. di sini, terus posisinya duduk cak ini, kaki aku rendamin setengah. Mm-mm. Terus juga lagi gosok gigi, tidak terjadi apa-apa kan, luar dugaan. Pas sudah selesai gosok gigi, nah lanjut cuci muka. Tiba-tiba aku tuh ngerasa kaki aku kayak ada yang licin-licin Licin-licin di di sini. Oh. Itu kan setengah badan segini. Pasang sudah Ya, posisinya. posisi banyunya pasang. Heeh. Terus juga pas ada licin-licin kayak ada yang megang. Terasa nih ada yang Iya, megang. Awalnya tidak ada dihirawi, kirain ikan apa apa kan. Tiba-tiba aku ngomong sama adik aku, "Tang, ngapa di kakinya kayak ada orang yang megang yo?" Nah terus sudah aku ngomong, Sadar kau itu tuh? ya itu masih sadar. Pas sudah ngomong itu langsung kram, tidak bisa ngomong lagi, kayak mati rasa badan. Terus juga langsung tidak sadar aku. Pas posisi cak ini langsung terbentang cak ini, aku langsung Terkelentang. iya, Terus pegangan sini pegang. kan. Ya tiba-tiba adik aku langsung narik. Pas dari situ hilang kendali, aku udah inget apa-apa lagi. Oh tuh. Ya terus juga Langsung terasa masuk banyu dak kau? iya masuk setengah sudah badan aku tuh. Oh. Kata yang ditarik sampai ke sana? Tidak nyampe sampai sana sih, Ah. sampai sini lah. Oh, sinilah ya. Oh. Itu juga cukup lama waktunya sampai tidak sadar. Kau lagi. sadar dak itu bahwasanya kan? Badan aku mati tapi badan aku be yang sadar. Oh hati kau. Iya. Oh. Terus juga Teriak dak kau? aku pengen teriak tapi serasa mulut aku dibungkam, tidak bisa ngomong apa-apa. Jam berapa itu? Itu jam 10:30 malam. Kok malam? Kejadiannya 10:30 malam. Memang mandi malam apa? Tidak ada mandi. Niatnya Maksudnya? nyuci muka bae kan Cuci sudah muka bae. biasa ke laut 10:30 malam, jam 12. Oh, rumah di mana? Rumah tidak jauh dari Itu. situ, di situ. Oh, memang sering kalau kayak di sungai ya, kalau aktivitasnya di sungai memang. Jadi Biasanya tidak takut. terjadi apa-apa. Oh. Itu juga luar dugaan. Oh, jadi sekarang Kalau sekarang sih agak trauma berat. ada trauma berat. Kalau duduk sini juga gemeteran rasanya, takut kan. Jadi Ya, kalau mandi tuh ya masih di sungai, tapi lebih ke tidak berani lagi nak berenang atau nak nurun-nurun di kaki. pikiran kau saat itu apa? Ada yang narik kau tuh siapa? Pas aku narik itu ya luar dugaan sih, tidak ada pikirnya sampai ke situ. Ya tapi tidak bisa dijelasi. Nggak jelas ke. Memang nyata Iya, benar. nyata. Oh, dan itu disaksikan oleh ini ya. Iya. Oh, yang saksinya siapa? Yang narik siapa? Yang narik adik aku, terus juga tidak lama itu adalah bapak aku datang. Oh, posisi masih di sini jam 11 malam. Itu hari apa itu? Itu hari Jumat malam Sabtu, Jumat malam. Oh, Jumat malam Sabtu berarti ya. Kayak ngedrop, serasa ya takut lah. Jadi kalau nak mandi tidak berani lagi? Kalau mandi ya paling di sini aku mandi. Terus juga Tidak mandi di rumah. tidak mandi di rumah. Kalau yang pertama satu hari kejadian itu sampai tidak ngelihat banyu be takut, gigil. Jadi seharian tidak mandi, trauma. Jadi besok-besoknya hari kedua ya disuruh harus lawan kan, trauma tidak boleh. Siapa yang nyuruh? Bapak. Ya namanya luar dugaan lah cak itu. Jadi mandi masih di laut. Itu juga mandinya pakai gayung, tidak ada berenang. Tidak berenang lagi. tidak Yang berani bisa juga. berenang nggak kau? Bisa berenang. Oh. Jadi pas ditarik itu sama sekali kalut kau. Iya, tidak berdaya, serasa Badan tuh cuman kalau pas tarik itu. keram, tidak kate keramnya tidak bisa ngendali ke badan. Bahkan
wong duo narik juga tidak berdaya cak itu lama. Pas tiba-tiba aku naik, kainnya juga udah hilang pas naik. Kayak orang apa ya? Kau posisi semalam itu memang berkain kain tuh apa? Pakai BH sama CD, Oh. terus juga dilapisi dengan handuk kan luarnya. Oh, memang mandi malam ya? Iya, tidak ada mandi sih, niatnya cuma nyuci muka bae, terus ini bersih ke badan, tidak ada mandi. Lah biasa juga dilakuin setiap malam. Cak. Itu ya kebiasaannya. Ya inilah lokasi. Siapa namanya Nia? Iya, Nia. Berapa usianya dek? 19. 19 tahun. SMA? Udah tamat. Udah tamat. Sekarang apa aktivitasnya? Aktivitas sekarang biasanya Gawe lah. ya begawe. Oh, ya inilah lokasi di mana Nia merasa ditarik saat duduk di dataran jembatan Jerambah yang disebut orang di sini sebut Jerambah kayu. Pada malam Sabtu dia akan mencuci muka, dan ini sudah biasa dilakukan oleh remaja di sini menjelang malam hari. Di sini merasa licin, ditarik. Anita, kan waktu pas peristiwa si Nia ini konon ditarik makhluk halus di banyu nih, nyebutnya hantu banyu. Ya. Nah, apa yang kau lakukan tindakan saat adik kau ditarik itu, dan apa perasaan kau waktu itu? Yo saat itu aku tuh sempat tidak percaya dia kan untungnya ada kayu di bawah cek itu nabang sidak kanyut berdua. Oh. Kok sawannya adalah aku teriak tak lama dari 5 menit dari aku teriak aku sudah naruh dia di tangga ini masih nak naik jerambah ini bapak aku yang datang. Terus bapak ngomong apa katanya cak itu ada yang narik nah kata aku cak. Terus itu langsung kan bertarik-tarikan juga sama bapak aku padahal sudah dua masih baik tidak bisa lepas cak itu nah. Terus itu ditarik bapak aku masih tidak bisa. Terus lama juga bertarik-tarikannya. Terus itu kan baru bisa. Berapa jam lamanya? Setengah jam lah main tarik-tarikan cak itu. Rame tidak dari Tarian itu. tak Iya terasa nih kan. kuatnya? Pas itu tuh saran nih nariknya narik apa cak itu. Si Nian berteriak tak dia? Dia kan sudah sadar lagi? posisinya. Oh, langsung pingsan ya? Pingsan. Oh. Seketika pas kami tarikan lumayan jauh juga kan jaraknya ke tangga terus capeknya nih nariknya tapi aku tuh tetap berjuang menarik ayu aku cak itu nah. Terus itu dalam si bapak aku datang terus itu sudah dinaikkan dia ini sudah tidak sadar cak itu dia juga sadar lama dari 10:30 baru sadarnya 11:30. Oh. Jadi apa yang kau rasakan pas narik air itu tadi? Jadi kan kalau selama ini kan hantu banyu itu kan mitos gitu. Nah, terus setelah kamu ada ini cak mana? Ya aku ngerasa bukan mitos jeramian cak itu nih. Karena di kasat mata kau ngalami ya? Iya karena aku merasa aman bohong tidak mungkin karena aku mengalami kayak aman kanyut biasa tidak mungkin kan bisa tidak sadar cak itu lagian juga tidak tenggelam tubuh dia. Badan dia atau pala sama tangan baik cak itu nah pas aku tarian itu. Pala sama tangan beh? Iya. Cak ini dia? Tidak tangannya kan ada tangga di situ. Tangga ya, nyangkut. Oh. Pas aku noleh itu lah kanyut cak itu. Jadi memang biasa kamu biasa di sini apa kalau malam-malam? Iya, biasa di sini tidak pernah kejadian misteri cak itu baru yang malaman itu. Oh, selamat. Nah, Pak bisa diceritakan Pak yang peristiwa ketika si Nia anak apa kan? Iya, Katanya ditarik oleh hantu banyu. Nah, sekarang di sini nak ditanyakan hantu banyu itu mitos apa ada Pak ya? Kalau itu kan kita tidak ada yang jelas kita itu waktu itu nengoknya ya Nia itu keadaan tidak sadar. Sehingga itu tidak bisa lemas badannya. Sehingga dia tuh di kongkonan kan tidak bisa kita kan dieret ke Jerambah. Jadi kalau kita itu tetap persis atau hantu banyak jelas kan tetap ada. Pada saat itu Pak ya? Iya, ada kalau di dalam
penganuan pemikiran kita tuh kayak gitu. Bapak tinggal di di sini udah berapa tahun, Pak? Oh, mungkin lebih kurang. Seusia Bapak ya? Iya, Emang lahir di usia. sini, Pak ya? Dia lahir di sini. Nah, Bapak mengalami enggak masa-masa dulu tuh dari masa kecil sampai Bapak ini mengalami enggak masalah yang kata orang tuh hantu banyu dia itu? Kalau itu kan cerita-cerita dari dulu kan memang ada, tapi tak ada anu tuh sepertinya orang nongkrong, nongkrong di laut. Misalnya kan dulu kan kan di ranting-ranting itu kan biasanya namanya di lapun, di sunyi. Jadi memang enggak boleh nongkrong-nongkrong. Apa biasa? Enggak, bukan enggak boleh dulu kan anu penduduknya terlalu sepi. Oh. Jadi setelah nyingok kejadian si Nia ini baru tersontak ya. Baru Oh, ini kalau biasanya itu memang kalau daerah ini kan memang kadang-kadang kalau dulu baik kan seperti buaya itu tidak sering lah kita lihat. Dulu ya. Tambah lagi masyarakat ibarat datang apa yang kayaknya yang terlelep, tidak tuh nganu tuh kita tidak tahu. Iya. Sehingga banyak kejadian aneh, tapi waktu kita bawa tahun 80-an. Oh, iya. Pak, setelah kejadian, setelah Bapak berhasil sama Anita sama Bapak tuh narik sini itu berhasil. Iya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh saya? Kalau saya itu kan merinding kan. Merinding ya. Oh, biasanya enggak merinding ya. Enggak, ya seperti merinding kan begini. Saya itu kan batin saya itu bergoncang ke kejadian itu. Oh, itu Pak. Siapa Pak nama asli kita Pak? Nama lengkap? KGS Sajili kalau nama. Sajili. Berapa usia sekarang? 66 tahun. 66 tahun. Anak kita berapa? 8. Si Anita nih sama Nia ini anak berapa? Nia anak kelima. Anita anak ke-6. Heboh, ada seorang gadis ditarik Antu Banyu penunggu Sungai Musi. Antu Banyu hingga kini merupakan mitos bagi warga Palembang. Namun bagi Nyanyu Kurnia, 19 tahun, Antu Banyu tidak mitos baginya. Sebab wanita berparas cantik yang akrab disapanya ini telah mengalami apa yang ada pada cerita di mitos tersebut dan menceritakannya langsung ke wartawan sribuku.com Kamis 27 Juli 2023. Berdasarkan mitos dalam cerita, bila tempat pijakan atau tempat pinggir sungai tiba-tiba terasa licin itu, salah satunya ciri adanya makhluk gaib sungai atau sering disebut Antu Banyu. Warga kawasan Tuan Kentang terutama berada di pinggiran Sungai Ogan, anak Sungai Musi, sudah sejak lama mendengar keberadaan Antu Banyu. Sebagian percaya ada, sebagian lagi menganggap mitos. Peristiwa nyaris tenggelamnya Nia sapaan gadis yang tinggal di lorong Siliwangi ini menggemparkan warga kampung Tuan Kentang Palembang. Diceritakan oleh Nia waktu itu Sabtu 22 Juli 2023, seperti biasa sepulang kerja selalu pergi ke sungai yang jarak rumahnya tidak jauh. Melewati jerambah kayu di lorong Siliwangi samping rumahnya, Nia bersama adiknya Anita mulai membasuh muka menggosok gigi. Aktivitas mandi di sungai sudah menjadi kebiasaannya di malam hari setelah pulang kerja. Tapi waktu itu memang sudah terlalu malam, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya ia melakukan aktivitas di sungai tersebut di bawah pukul 8. Selanjutnya, Nia menceritakan seperti biasa berpijak pada anak tangga jerambah kayu. Namun saat itu gadis berambut sebahu ini merasakan ada yang aneh dan mengerikan. Nia saat itu sempat bertanya pada Anita jika di tempat ia mencuci muka sangat licin dan kakinya seperti ada yang menarik. Pertanyaan itu dilakukan Nia berulang-ulang. Perasaan pada saat ditarik tersebut badannya terasa remuk dan tidak berdaya. Sementara penuturan Anita, sang adiknya, bahwasanya kondisi Nia waktu itu sudah tak sadarkan diri dan mulai tertarik ke bawah air dan hanya tinggal bagian kepalanya saja. Sekuat tenaga, Anita memberikan pertolongan, menarik kakaknya ke atas untuk diselamatkan.
Tanpa pikir panjang lagi, Anita yang masih duduk SMP melompat ke air dan langsung menarik tangan kakaknya yang terasa begitu kaku dan berat sekali. Kondisi Nia yang sudah lemas dan tidak sadarkan diri ini juga diakui oleh Ki Agus Sazili, ayahnya Nia. Ditambahkannya dulu keberadaan hantu banyu itu adalah mitos, ada juga nyata. Ini terbukti setelah kejadian anaknya. Sementara tanggapan warga menyikapi peristiwa ini, sebagian percaya bahwa itu ada. Ada juga yang berpikir bahwa itu hanya ilusinasi keluarga korban. Bagi Nia dan Anita, tempat main dan mandi bersama, mereka mahir saat berenang di sungai. Namun setelah peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya, masih trauma dan takut. Ya inilah, ini lorong apa dek? Lorong apa nih? Oh inilah di lorong Siliwangi, di Jeramba inilah Nia dan saat cuci muka di pinggir Sungai Sungai Ogan merasa ditarik makhluk halus yang disebut orang sering disebut hantu banyu. Persis jembatan inilah, Jeramba kayu inilah. Ini ya, cerita ke dari awal kau tuh pas kejadian cak mana? Dari awalnya duduk sini, terus posisinya duduk cak ini, kaki aku rendamin setengah. Terus juga lagi gosok gigi, tidak terjadi apa-apa kan, luar dugaan. Pas sudah selesai gosok gigi, lanjut cuci muka. Tiba-tiba aku tuh ngerasa kaki aku kayak ada yang licin-licin. Licin-licin di sini. Itu kan setengah badan segini. Pasang sudah ya, posisinya. Posisi banyunya pasang. Terus juga pas ada licin-licin kayak ada yang megang. Terasa nih ada yang megang. Awalnya tidak ada dihirawi, kirain ikan apa kan. Tiba-tiba aku ngomong sama adik aku, ngapa di kakinya kayak ada orang yang megang yo. Nah terus sudah aku ngomong, sadar kau itu tuh? Ya itu masih sadar. Pas sudah ngomong itu langsung kram, tidak bisa ngomong lagi, kayak mati rasa badan. Terus juga langsung tidak sadar aku. Pas posisi cak ini langsung terbentang cak ini aku langsung kelentang. Ya, terus pegangan sini pegang. Ya tiba-tiba adik aku langsung narik. Pas dari situ hilang kendali, aku udah inget apa-apa lagi. Oh itu. Ya, terus juga terasa masuk banyu tak kau? Iya masuk setengah sudah badan aku tuh. Kata yang ditarik sampai ke sana? Tidak nyampe sampai sana sih. Sampai sinilah. Sinilah ya. Oh. Itu juga cukup lama waktunya. Sampai tidak sadar. Kau sadar tak itu bahwasanya kan badan aku mati, tapi batin aku be yang sadar. Oh, hati kau. Iya. Oh. Terus juga teriak tak kau? Aku pengen teriak, tapi serasa mulut aku dibungkam, tidak bisa ngomong apa-apa. Jam berapa itu? Itu jam 10:30 malam. Kok malam?
Kejadiannya setengah 11 malam. Memang mandi malam apa? Tidak ada mandi. Maksudnya? Nyuci muka baik kan Cuci sudah muka biasa ke laut setengah 11 malam, jam 12. Oh, rumah di mana? Rumah tidak jauh dari Di situ. di situ. Oh, memang sering kalau kayak Aktivitasnya di sungai. di sungai ya, kalau aktivitasnya di sungai memang. Jadi Biasanya tidak ada takut? terjadi apa-apa. Oh. Itu juga luar dugaan. Oh, jadi sekarang Kalau sekarang sih agak trauma berat. ada trauma berat. Kalau duduk sini juga gemeteran rasanya takut kan. Jadi Ya, kalau mandi tuh ya masih di sungai, tapi lebih ke tidak berani lagi nak berenang atau nak nurun-nurun di kaki. pikiran kau saat itu apa? Ada yang narik kau tuh siapa? Pas aku narik itu ya luar dugaan sih, tidak ada pikirnya sampai ke situ. Ya tapi tidak bisa dijelasi. Nggak jelas ke. Memang nyata Ya, benar. nyata. Oh, dan itu disaksikan oleh ini ya. Ya. Oh, yang saksinya siapa? Yang narik siapa? Yang narik adik aku, terus juga tidak lama itu adalah bapak aku datang. Oh, posisi masih di sini jam Iya. 11 malam. Itu hari apa itu? Itu hari Jumat malam Sabtu, Jumat malam. Oh, Jumat malam Sabtu berarti ya. Kayak ngedrop, serasa ya takut lah. Jadi cemas. kalau nak mandi tidak berani lagi. Kalau mandi ya paling di sini aku mandi, terus juga Tidak mandi di rumah. tidak mandi di rumah. Kalau yang pertama satu hari kejadian itu sampai tidak ngelihat banyu be takut, gigil. Jadi seharian tidak mandi, trauma. Jadi besoknya hari kedua ya disuruh harus lawan kan, trauma tidak boleh. Siapa yang nyuruh? Bapak. Ya namanya luar dugaan lah cak itu. Jadi itu mandi masih di laut. Itu juga mandinya pakai gayung, tidak ada berenang. Tidak berenang lagi. Tidak Yang berani bisa juga. berenang nggak kau? Bisa berenang. Oh. Jadi pas ditarik itu sama sekali kalut kau. Iya, tidak berdaya, serasa Badan tuh cuman kalau pas tarik itu. keram, tidak kate Keren. keramnya tidak bisa ngendali ke badan. Bahkan wong duo narik juga tidak berdaya cak itu lama. Pas tiba-tiba aku naik, kainnya juga udah hilang pas naik. Kayak orang apa ya? Kau posisi semalam itu memang nang kain tuh apa? Pakai BH sama CD, Oh. terus juga dilapisi dengan handuk kan luarnya. Oh, memang mandi malam ya? Iya, tidak ada mandi sih, niatnya cuma nyuci muka baik, terus ini bersih ke badan, tidak ada mandi. Sudah biasa juga dilakuin setiap malam. Itu ya kebiasaannya. Ya inilah lokasi. Siapa namanya Nia? Iya, Nia, berapa usianya dek? 19. 19 tahun. SMA? Udah tamat. Udah tamat. Sekarang apa aktivitasnya? Sekarang biasanya Gawe kan. ya begawe. Oh, ya inilah lokasi di mana Nia merasa ditarik saat duduk di dataran jembatan jerambah yang disebut orang di sini sebut jerambah kayu pada malam Sabtu. Dia akan mencuci muka dan ini sudah biasa dilakukan oleh remaja di sini menjelang malam hari. Di sini merasa licin ditarik. Anita, kan waktu pas peristiwa si Nia ini konon ditarik makhluk halus di banyu nih, menyebutnya hantu banyu. Ya. Nah, apa yang kau lakukan tindakan saat adik kau ditarik itu dan apa perasaan kau waktu itu? Yo, saat itu aku tuh sempat tidak percaya dia kena Oh. tarik cak itu. Seketika dia ngomong, "Tak kok ada yang narik." Terus aku ngomong, "Beneran enggak sih? Perasaan enggak pernah terjadinya misteri cak itu." Tiba-tiba aku masih sikat gigi, enggak nyengok, pas aku jengok dia lah kanyut. Kanyut, sempat kanyut. Iya. Oh. Sempat dia tuh kanyut, tapi pegangan sudah setengah badan. Oh. Terus aku tuh dah mikir panjang lagi, langsung kan aku ngelompat, langsung aku tarik Tarik, ya. Cak. Terus aku teriak-teriak, tiba-tiba kata yang dengar cak itu sarunnya nariknya tuh cak kayak kerasnya cak itu siapa yang itu. Jadi sarunnya nariknya tuh tiba-tiba di pas aku narik dia ini sudah tidak sadar cak itu nah. Oh. Posisinya tuh sudah tidak sadar, terus aku narik
kok berat nian cak itu nasaran nian nonton ada kayu di bawah cak itu bang sidak kanyut berdua. Oh. Kok sawan nian jelas aku teriak tak lama dari 5 menit dari aku teriak aku sudah naruh dia di tangga ini masih nak naik jerambah ini bapak aku yang datang. Terus bapak ngomong apa katanya cak itu ada yang narik nah kata aku cak. Terus tuh langsung kan bertarik-tarikan juga sama bapak aku padahal sudah dua masih baik tak bisa lepas cak itu nah. Terus itu ditarik bapak aku masih tidak bisa. Terus lama juga bertarik-tarikannya. Terus itu kan baru bisa. Berapa jam lamanya? Setengah jam lah main tarik-tarikan cak itu. Rame tak dari Tarian itu. tak Iya terasa nih kan kuatnya? pas itu tuh saran nih nariknya narik apa cak itu. Si Nian berteriak tak dia? Nia kan sudah ada Sadar lagi? posisinya. Oh langsung pingsan ya? Pingsan. Oh. Seketika pas kami tarikan lumayan jauh juga kan jaraknya ke tangga terus capek nih nariknya tapi aku tuh tetap berjuang menarik ayu aku cak itu nah. Terus itu dalam desa bapak aku datang terus itu sudah dinaikkan dia ini sudah tidak sadar cak itu dia juga sadar lama dari 10:30 baru sadarnya 11:30. Oh. Jadi apa yang kau rasa pas narik air itu tadi? Jadi kan kalau selama ini kan hantu banyu itu kan mitos gitu. Nah terus setelah kamu ada ini cak mana? Ya aku ngerasa bukan mitos juramian cak itu nih. Karena di kasat mata kau ngalami ya? Iya karena aku tuh merasa aman bohong tidak mungkin karena aku mengalami kayak aman kanyut biasa tidak mungkin kan bisa tidak sadar cak itu lagian juga nggak tenggelam tubuh dia. Badan dia atau pala sama tangan baik cak itu nah pas aku tarian itu. Pala sama tangan beh? Iya. Cak ini dia? Tidak tangannya kan ada tangga di situ. Tangga ya nyangkut. Pas aku noleh itu lah kanyut cak itu. Jadi memang biasa kamu biasa di sini apa kalau malam-malam? Iya, biasa di sini tidak pernah kejadian misteri cak itu baru yang malaman itu. Oh, selamat. Nah, Pak bisa diceritakan Pak yang peristiwa ketika si Nia anak apa kan? Iya. Katanya ditarik oleh hantu banyu. Nah sekarang di sini nak ditanyakan hantu banyu itu mitos apa ada Pak ya? Kalau itu kan kita tidak ada yang jelas kita itu waktu itu nengoknya ya Nia itu keadaan tidak sadar. Sehingga itu tidak bisa lemas badannya. Sehingga dia tuh di komponen kan tidak bisa kita kan dieret ke jambah. Jadi kalau kita itu tetap persis atau hantu banyak itu jelas kan tetap itu ada. Atau pada saat itu Pak ya? Iya memang ada kalau di dalam penganuan pemikiran kita juga itu. Bapak tinggal di sini udah berapa tahun Pak? Oh mungkin lebih kurang. Seusia Bapak ya? Iya, Emang lahir di sini Pak ya? Iya lahir di sini. Nah Bapak mengalami enggak masa-masa dulu tuh dari masa kecil sampai Bapak ini mengalami enggak masalah yang kata orang tuh hantu banyu dia itu? Kalau itu kan cerita-cerita dari dulu kan memang ada, tapi tak ada tuh sepertinya orang nongkrong, nongkrong di laut. Misalnya kan dulu kan kan di ranting-ranting itu kan biasanya namanya di Lampung. Di sunyi. Jadi memang tidak boleh nongkrong. Apa biasa? Enggak, bukan tidak boleh dulu kan penduduknya terlalu sepi. Oh. Jadi setelah nyingok kejadian si Nia ini baru tersontak ya? Barusan ini kalau biasanya itu memang kalau daerah ini kan memang kadang-kadang kalau dulu baik kan seperti buaya itu tidak sering lah terlihat. Ya. Tambah lagi masyarakat ibarat datang apa yang kayaknya yang terlelep tuh kita tidak tahu. Iya. Sehingga banyak kejadian aneh tapi waktu kita bawa tahun 80-an. Oh, iya. Pak setelah Bapak berhasil sama Anita sama Bapak tuh narik si Nia itu berhasil. Iya. Nah setelah itu apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh saya? Kalau saya itu kan merinding kan. Merinding ya? Oh, biasanya enggak merinding ya? Enggak, ya seperti merinding kan begini. Saya itu kan batin saya itu bergoncang ke kejadian itu. Oh, itu Pak.
Siapa Pak nama asli kita Pak? Nama lengkap? KGS Sajili kalau nama. Sajili. Berapa usia sekarang? 66 tahun. 66 tahun. Anak kita ada berapa? 8. 8. Si Anita nih sama Nia ini anak berapa? Nia anak kelima. 5. Anita Anak ke-6. Heboh, ada seorang gadis ditarik Antu Banyu penunggu Sungai Musi. Antu Banyu hingga kini merupakan mitos bagi warga Palembang. Namun bagi Nyanyu Kurnia, 19 tahun, Antu Banyu tidak mitos baginya. Sebab wanita berparas cantik yang akrab disapanya ini telah mengalami apa yang ada pada cerita di mitos tersebut dan menceritakannya langsung ke wartawan sribuku.com Kamis 27 Juli 2023. Berdasarkan mitos dalam cerita, bila tempat pijakan atau tempat pinggir sungai tiba-tiba terasa licin itu, salah satunya ciri adanya makhluk gaib sungai atau sering disebut Antu Banyu. Warga kawasan Tuan Kentang, terutama berada di pinggiran Sungai Ogan, anak Sungai Musi, sudah sejak lama mendengar keberadaan Antu Banyu. Sebagian percaya ada, sebagian lagi menganggap mitos. Peristiwa nyaris tenggelamnya Nia sapaan gadis yang tinggal di lorong Siliwangi ini menggemparkan warga kampung Tuan Kentang Palembang. Diceritakan oleh Nia waktu itu Sabtu 22 Juli 2023, seperti biasa sepulang kerja selalu pergi ke sungai yang jarak rumahnya tidak jauh. Melewati jerambah kayu di lorong Siliwangi samping rumahnya, Nia bersama adiknya Anita mulai membasuh muka menggosok gigi. Aktivitas mandi di sungai sudah menjadi kebiasaannya di malam hari setelah pulang kerja. Tapi waktu itu memang sudah terlalu malam, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya ia melakukan aktivitas di sungai tersebut di bawah pukul 8. Selanjutnya, Nia menceritakan seperti biasa berpijak pada anak tangga jerambah kayu. Namun saat itu gadis berambut sebahu ini merasakan ada yang aneh dan mengerikan. Nia saat itu sempat bertanya pada Anita jika di tempat ia mencuci muka sangat licin dan kakinya seperti ada yang menarik. Pertanyaan itu dilakukan Nia berulang-ulang. Perasaan pada saat ditarik tersebut badannya terasa remuk dan tidak berdaya. Sementara penuturan Anita, sang adiknya, bahwasanya kondisi Nia waktu itu sudah tak sadarkan diri dan mulai tertarik ke bawah air dan hanya tinggal bagian kepalanya saja. Sekuat tenaga, Anita memberikan pertolongan, menarik kakaknya ke atas untuk diselamatkan. Tanpa pikir panjang lagi, Anita yang masih duduk SMP melompat ke air dan langsung menarik tangan kakaknya yang terasa begitu kaku dan berat sekali. Kondisi Nia yang sudah lemas dan tidak sadarkan diri ini juga diakui oleh Ki Agus Sazili, ayahnya Nia. Ditambahkannya dulu keberadaan Antu Banyu itu adalah mitos, ada juga nyata. Ini terbukti setelah kejadian anaknya. Sementara tanggapan warga menyikapi peristiwa ini, sebagian percaya bahwa itu ada juga yang berpikir bahwa itu hanya ilusinasi keluarga korban. Bagi Nia dan Anita, tempat main dan mandi bersama, mereka mahir saat berenang di sungai. Namun setelah peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya, masih trauma dan takut.
Ya inilah. Ini lorong apa dek? Lorong apa nih? Oh inilah di lorong Siliwangi di Jeramba inilah Sinia dan saat cuci muka di pinggir Sungai Musi, Sungai Ogan merasa ditarik makhluk halus yang disebut orang sering disebut hantu banyu. Persis jembatan inilah, Jeramba kayu inilah. Ini ya, cerita ke dari awal kau tuh pas kejadian cak mana? Dari awalnya duduk Mm-mm. sini, terus posisinya duduk cak ini, kaki aku rendamin setengah. Mm-mm. Terus juga lagi gosok gigi, tidak terjadi apa-apa kan, luar dugaan. Pas sudah selesai gosok gigi, nah lanjut cuci muka. Tiba-tiba aku tuh ngerasa kaki aku kayak ada yang licin-licin. Licin-licin Di di sini. Oh. Itu kan setengah badan segini. Pasang sudah Ya, posisinya. posisi banyunya pasang. Heeh. Terus juga pas ada licin-licin kayak ada yang megang. Terasa nih ada yang Iya, megang. Awalnya tidak ada dihirawi, kirain ikan apa kan. Tiba-tiba aku ngomong sama adik aku, "Tang, ngapa di kakinya kayak ada orang yang megang yo?" Nah, terus sudah aku ngomong, Sadar kau itu tuh? ya itu masih sadar. Pas sudah ngomong itu langsung kram, tidak bisa ngomong lagi. Kayak mati rasa badan. Terus juga langsung tidak sadar aku. Pas posisi cak ini langsung terbentang cak ini aku langsung Kelentang. ya, Terus pegangan sini pegang. kan. Ya tiba-tiba ada aku langsung narik. Pas dari situ hilang kendali, aku tidak ingat apa-apa lagi. Oh itu. Ya, terus juga Langsung terasa masuk banyu dak kau? iya masuk setengah sudah badan aku Oh. tuh. Kata yang ditarik sampai ke sana? Tidak sampai sana sih. Ah. Sampai sini lah. Sampai sinilah ya. Oh. Itu juga cukup lama waktunya. Sampai tidak sadar. Kau lagi. sadar dak itu bahwasanya kan Badan aku mati, tapi batin aku be yang sadar. hati kau. Iya. Oh. Terus juga Teriak dak kau? aku pengen teriak, tapi serasa mulut aku dibungkam, tidak bisa ngomong apa-apa. Jam berapa itu? Itu jam 10:30 malam. Kok malam? Kejadiannya 10:30 malam. Memang mandi malam apa? Tidak ada mandi. Niatnya Maksudnya? nyuci muka bae kan Cuci sudah muka biasa ke laut 10:30 malam, jam 12. Oh, di rumah di mana? Rumah tidak jauh dari Dari situ. situ, di situ. Oh, memang sering kalau kayak di sungai ya kalau aktivitasnya di sungai memang. Jadi Biasanya tidak ada takut. terjadi apa-apa. Oh. Itu juga luar dugaan. Oh, jadi sekarang Kalau sekarang sih agak trauma berat. ada trauma berat. Kalau duduk sini juga gemeteran rasanya, takut kan. Jadi Ya, kalau mandi tuh ya masih di sungai, tapi lebih ke tidak berani lagi nak berenang atau nak nurun-nurun di kaki. pikiran kau saat itu apa? Ada yang narik kau tuh siapa? Pas aku narik itu ya luar dugaan sih, tidak ada pikirnya sampai ke situ. Ya tapi tidak bisa dijelasi. Nggak jelas ke. Memang nyata Ya, benar. nyata. Oh, dan itu disaksikan oleh ini ya. Ya. Oh, yang saksinya siapa? Yang narik siapa? Yang narik adik aku, terus juga tidak lama itu adalah bapak aku datang. Oh, posisi masih di sini jam 11 malam. Itu hari apa itu? Itu hari Jumat malam Sabtu, Jumat malam. Oh, Jumat malam Sabtu berarti ya. Kayak ngedrop, serasa ya takut lah. Jadi kalau nak mandi tidak berani lagi? Kalau mandi ya paling di sini aku mandi. Terus juga Tidak mandi di rumah. tidak mandi di rumah. Kalau yang pertama satu hari kejadian itu sampai tidak ngelihat banyu be takut, gigil. Jadi seharian tidak mandi, trauma. Jadi besoknya hari kedua ya disuruh harus lawan kan, trauma tidak boleh. Siapa yang nyuruh? Bapak. Ya namanya luar dugaan lah cak itu. Jadi mandi masih di laut. Itu juga mandinya pakai gayung, tidak ada berenang. Tidak berenang lagi. Tidak Memang berani bisa juga. berenang nggak kau? Bisa berenang. Oh. Jadi pas ditarik itu sama sekali kalut kau. Iya, tidak berdaya, serasa Badan tuh cuman kalau pas tarik itu. keram, tidak kate keramnya tidak bisa ngendali ke badan. Bahkan
wong duo narik juga tidak berdaya cak itu lama. Pas tiba-tiba aku naik, kainnya juga udah hilang pas naik. Kayak orang apa ya? Kau posisi semalam itu memang nang kain tuh apa? Pakai BH sama CD, Oh. terus juga dilapisi dengan handuk kan luarnya. Oh, memang mandi malam ya? Iya, tidak ada mandi sih, niatnya cuma nyuci muka bae, terus ini bersih ke badan, tidak ada mandi. Lah biasa juga dilakuin setiap malam. Itu ya kebiasaannya. Ya inilah lokasi. Siapa namanya Nia? Iya, Nia. Berapa usianya dek? 19. 19 tahun. SMA? Udah tamat. Udah tamat. Sekarang apa aktivitasnya? Sekarang biasanya Gawe kan. ya begawe. Oh, ya inilah lokasi di mana Nia merasa ditarik saat duduk di dataran jembatan jerambah yang disebut orang di sini sebut jerambah kayu pada malam Sabtu. Dia akan mencuci muka dan ini sudah biasa dilakukan oleh remaja di sini menjelang malam hari. Di sini merasa licin ditarik. Anita, kan waktu pas peristiwa si Nia ini konon ditarik makhluk halus di banyu nih, nyebutnya hantu banyu. Ya. Nah, apa yang kau lakukan tindakan saat adik kau ditarik itu dan apa perasaan kau waktu itu? Yo, saat itu aku tuh sempat tidak percaya dia kena Oh. tarik cak itu. Seketika dia ngomong, "Tak kok ada yang narik." Terus aku ngomong, beneran enggak sih? Perasaan enggak pernah terjadinya misteri cak itu. Tiba-tiba aku masih sikat gigi, ndak nyengok, pas aku jengok dia lah kanyut. Kanyut, sempet kanyut. Iya. Oh. Sempat dia tuh kanyut, tapi berpegangan sudah setengah badan. Oh. Terus aku tuh dak mikir panjang lagi, langsung deh kan aku ngelompat, langsung aku tarik Tarik, ya. Cak. Terus aku teriak-teriak, tiba-tiba kata yang dengar cak itu sarunnya nariknya tuh cak kayak kerasnya cak itu siapa yang itu. Jadi sarunnya nariknya tuh tiba-tiba di pas aku narik dia nih sudah tidak sadar cak itu Oh. posisinya tuh sudah tidak sadar. Terus aku narik, kok berat nian cak itu sarunnya, untunglah ada kayu di bawah cak itu bang sudah kanyut berdua. Kok sarunnya jelas aku teriak, tidak lama dari 5 menit dari aku teriak, aku sudah naruh dia di tangga ini masih nak naik jerambah ini bapak aku yang datang. Terus bapak ngomong apa katanya cak itu, ada yang narik nah kata aku cak. Terus itu langsung kan bertarik-tarikan juga sama bapak aku, padahal sudah dua masih baik tidak bisa lepas cak itu. Terus itu ditarik bapak aku masih tidak bisa. Terus lama juga bertarik-tarikannya. Terus itu itu kan baru bisa. Berapa jam lamanya? Setengah jam lah main tarik-tarikan cak itu. Rame tidak dari Tarian itu. Iya terasa nih kuatnya? Pas itu tuh sarunnya nariknya narik apa cak itu. Si Nian berteriak tak dia? Nia kan sudah sadar lagi. posisinya. Oh, langsung pingsan ya? Pingsan. Oh. Seketika pas kami tarikan lumayan jauh juga kan jaraknya ke tangga, terus capek nih nariknya, tapi aku tuh tetap berjuang menarik ayu aku cak itu. Terus itu dalam desa bapak aku datang, terus itu sudah dinaikkan, dia ini sudah tidak sadar cak itu, dia juga sadar lama dari 10:30 baru sadarnya 11:30. Oh. Jadi apa yang kau rasakan pas narik air itu tadi? Jadi kan kalau selama ini kan hantu banyu itu kan mitos gitu wong. Nah, terus setelah kamu ada ini cak mana? Ya aku ngerasa bukan mitos, duranian cak itu. Karena di kasat mata kau ngalami ya? Iya, karena aku tuh merasa aman, bohong tidak mungkin, karena aku mengalami kayak aman kanyut biasa tidak mungkin kan bisa tidak sadar cak itu. Lagian juga tidak tenggelam tubuh dia. Badan dia atau pala sama tangan baik cak itu pas aku tarian itu. Pala sama tangan beh. Iya. Ini dia. Tidak, tangannya kan ada tangga di situ. Tangga ya, nyangkut. Pas aku noleh itu lah kanyut cak itu. Jadi memang biasa kamu biasa di sini apa kalau malam-malam? Iya, biasa di sini tidak pernah kejadian misteri cak itu, baru yang malaman itu. Oh, selamat. Pak, bisa diceritakan Pak yang peristiwa ketika si Nia
Anak apa kan? Iya, Di- iya. Katanya ditarik oleh hantu banyu. Nah, Iya. sekarang di sini nak ditanyakan hantu banyu itu mitos apa nyat ado Pak ya? Kalau itu kan kita tidak ada yang jelas kita itu waktu itu nengoknya ya, Nia itu keadaan tidak sadar. Mm-mm. Sehingga dan itu tidak bisa lemas Lemas. badannya. Mm-mm. Sinanya dia tuh di kongkonan kan tidak bisa kita kan dieret ke jambah. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita itu tetap persis atau hantu banyak itu jelas kan, tetap itu ada. Itu. Atau pada saat itu Pak ya, Iya baru ngerasa memang ada. ada kalau di dalam penganuan pemikiran kita juga itu. Bapak tinggal di di sini udah berapa tahun Pak? Oh, mungkin lebih kurang. Seusia Bapak ya? Iya, Emang lahir di usia. sini Pak ya? Dia lahir di sini. Nah, Bapak mengalami enggak masa-masa dulu tuh dari masa kecil sampai Bapak ini mengalami enggak masalah yang kata orang tuh hantu banyu itu ya itu. Kalau itu kan cerita-cerita dari dulu kan memang ada, tapi tidak ada tuh sepertinya orang nongkrong, nongkrong di laut. Misalnya kan dulu kan kan di ranting-ranting itu kan biasanya namanya di Lampung, di sungai. Jadi memang enggak boleh nongkrong-nongkrong. Apa biasa? Enggak, bukan enggak boleh dulu kan penduduknya terlalu sepi. Oh. Jadi setelah nyingok kejadian si Nia ini baru tersontak ya. Barusan bagus Oh, ini ini. kalau biasanya itu memang kalau daerah ini kan memang kadang-kadang kalau dulu baik kan seperti buaya itu tidak sering lah kita lihat. Dulu ya. Tambah lagi masyarakat ibarat baru datang apa yang kayaknya yang terlelep tuh kita tidak tahu. Iya. Sehingga banyak kejadian aneh, tapi waktu kita bawa tahun 80-an. Oh, iya. Pak, setelah kejadian setelah Bapak berhasil sama Anita sama Bapak tuh narik si Nia itu berhasil. Iya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh Saya. Kalau saya itu kan merinding kan. Merinding ya? Oh, Kan, biasanya enggak merinding ya? enggak, ya seperti merinding kan begini. Sehingga saya itu kan batin saya itu bergoncang ke